Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Pak Paul. Iya, hari ini kita akan melaksanakan kebaktian bersama kembali anak-anak semuanya. Oke, maka dari itu sudah siap semuanya untuk kita merayakan kebaktian pada hari ini? Mana suaranya? Oke. Baik anak-anak, kalau sudah semangat untuk mengikuti kebaktian hari ini, yuk sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Oke anak-anak, sikap doa yang baik, tidak ada lagi yang bercanda, bermain-main, atau asik sendiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari anak-anak semua kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam kebaktian kali ini. Semoga melalui kebaktian hari ini kami semua semakin menjadi anak-anak yang taat dan teguh dalam melaksanakan ajaran-Mu ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Yuk kita lanjut kebaktiannya. Oke. Nah, hari ini Bapak mau ajak anak-anak kita bernyanyi bersama dulu ya, biar semangat ya, biar yang masih ngantuk ya, yang belum semangat ya, biar lebih semangat, biar nggak ngantuk lagi, kita nyanyi bersama. Oke. Nah, anak-anak tahu nggak lagu yang ada di layar itu? Ya, pernah mendengar nggak lagunya? Ya, kira-kira apa tuh judulnya tuh ya? Nah, ya, judulnya adalah Dari Terbit Matahari, ya. Nah, ada yang sudah pernah mendengar lagunya atau yang pernah bernyanyi lagu ini di sekolah minggu atau di rumah kalian masing-masing? Pernah? Belum? Oke, anak-anak semuanya, ya. Oke, kalau begitu kita nyanyi dulu ya, kita nyanyi bersama, ya. Bapak kasih contoh, ya. Lagunya seperti ini, ya. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Refnya, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke anak-anak, bisa ya? Gampang ya lagunya ya? Kira-kira seperti itu cara menyanyikan lagunya. Oke, kita nyanyi bersama ya. Yuk, sambil melihat liriknya yang ada di layar. Yuk, kita coba ya. 1, 2, 3. Yang semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Lebih semangat. Puji Tuhan.
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, kita sudah selesai bernyanyi, anak-anak semuanya. Bagaimana? Sudah semangat semuanya? Iya, harusnya sih sudah semangat semuanya ya, karena kan tadi udah bernyanyi bersama. Ya, jadi kita melaluinya lagu tersebut, ya kita mau bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak semua sampai dengan hari ini masih diberikan matahari yang indah ya. Tuhan Yesus masih memberikan cahaya kepada manusia ya, sehingga manusia masih bisa merasakan udara yang segar ya, masih bisa merasakan panas ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Banyak sekali yang udah Tuhan kasih kepada pada kita di dalam hidup kita semua anak-anaknya. Jadi jangan lupa berterima kasih ya. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Nah, sekarang Bapak mau ajak anak-anak kita mau mendengarkan bacaan kitab suci ya. Oke, nah anak-anak udah siap mendengarkan belum nih? Ya, yang udah siap mendengarkan, ayo ya, siapkan telinganya dengan baik ya. Siap untuk mendengarkan bacaan kitab suci ya yang akan Bapak bacakan. Oke. Beginilah ceritanya. Maria dan Marta sangat khawatir. Adik mereka Lazarus sakit, sangat parah. Kakak-kakaknya tahu mungkin Lazarus akan segera mati. Mereka mengirim orang untuk memanggil Yesus. Dia mengasihi keluarga kecil dari Betania ini. Saat Yesus mendengar Lazarus, dia berkata kepada murid-muridnya, "Penyakit ini tidak akan berakhir dengan kematian." Walaupun Yesus berada bermil-mil jauhnya, dia tahu dengan jelas apa yang sedang terjadi pada Lazarus. Lazarus sudah mati. Aku senang, aku tidak ada di sana, jadi kamu dapat belajar percaya. Apa arti dari kalimat yang aneh ini? Apa ya yang direncanakan Yesus? Yesus mau melakukan apa sih? Yesus menunggu beberapa hari anak-anak sebelum dia pergi ke Betania. Kemudian dia mengatakan semacam teka-teki kepada murid-muridnya. Saat Yesus tiba di Betania, yaitu tempat di mana Lazarus dan keluarganya tinggal, Lazarus sudah mati selama 4 hari. Tubuhnya bahkan sudah dibungkus dengan kain kafan. Dan yang lebih parahnya lagi, sudah dimasukkan ke dalam gua, ya, atau dimasukkan ke dalam kuburan. Berikutnya, lalu Marta pergi menemui Yesus. Lalu Yesus berkata, adikmu akan bangkit kembali. Ya, tetapi Marta masih belum percaya, dia masih belum yakin kepada Tuhan Yesus. Aku tahu di dalam kebangkitan pada saat akhir zaman. Marta menjawab. Marta berpikir kebangkitan yang dimaksud oleh Yesus adalah kebangkitan roh, bukan kebangkitan fisik. Sehingga dia berpikir dia harus menunggu sampai hari terakhir untuk melihat Lazarus kembali. Tetapi bukan itu maksud dari Tuhan Yesus. Berikutnya, Tuhan Yesus lalu berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, maksud dari ucapan Tuhan Yesus ini yaitu bahwa Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus secara fisik. Ya, tubuhnya mau dibangkitkan kembali ya supaya dia bisa hidup. Dan akhirnya Marta pun percaya kepada Yesus.
Dia tahu bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi yang menjadi pemikiran Marta, bagaimana bisa ya? Atau cara apakah yang akan dilakukan oleh Yesus untuk menolong Lazarus? Hmm, Nah, setiap orang merasa sedih ya, sebab Lazarus mati. Maria saudaranya menangis. Jadi semua teman-temannya berusaha untuk menghibur dia. Bahkan Tuhan Yesus pun juga ikut bersedih dan ikut menangis. Ya. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun melakukan caranya, ya. Tuhan Yesus pergi dengan orang-orang itu ke kuburan di mana sebuah batu besar menutupi pintu atau kuburan tersebut. Angkat batu itu, Tuhan Yesus memerintahkan kepada orang-orang tersebut. Tuhan, jawab Marta, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Seperti yang diperintahkan Yesus, ketika orang-orang itu mengangkat batu, Yesus lalu berdoa kepada Bapanya di surga. Yesus bersiap untuk mengadakan mukjizat yang besar, sehingga orang-orang akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, atau Yesus adalah anak Allah yang dikirim oleh Allah Bapa ke dunia. Lazarus, Tuhan Yesus berseru, marilah keluar. Orang-orang melihat ke arah kuburan itu dengan penuh kekaguman. Bisakah Tuhan Yesus membuat orang mati hidup kembali? Ya, Lazarus keluar dari kuburan tersebut. Seluruh tubuhnya terbungkus kain kafan. Dan ia hidup. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang-orang yang ada di sekitarnya tersebut untuk membuka kain-kain. Bukalah kain-kain itu. Biarkanlah dia pergi. Ya, jadi Lazarus itu ternyata hidup. Kafannya dibuka kembali. Dia bangkit dari kematiannya. Sehingga terjadi sukacita besar di sana. Air mata pun berubah menjadi tawa. Dan Tuhan Yesus menepati perkataannya, yaitu Lazarus menjadi hidup kembali. Hanya anak Allah yang bisa memberikan kehidupan kepada orang mati, seperti Lazarus ini. Dan akhirnya banyak orang yang melihat mukjizat itu percaya kepada Yesus. Tetapi beberapa orang lainnya melaporkan dia kepada musuhnya. Ya, terutama adalah pemimpin-pemimpin bait Allah yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka cemburu, ya, dan mereka berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Saat Yesus tahu, dia pun pergi menjauh dari pemimpin-pemimpin bait Allah ini untuk sementara waktu. Nah, itu anak-anak. Jadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan Lazarus, ya. Apa sih yang terjadi pada Lazarus, anak-anak? Apa sih? Betul, ya. Lazarus sudah mati, ya. Sudah tidak hidup. Ya. Kalau orang mati, ya, kemungkinannya untuk hidup sangat kecil. Ya. Karena namanya orang sudah mati, sudah meninggal, ya, nyawanya sudah tidak ada, anak-anak. Bahkan Marta, ibunya Lazarus, mengatakan dia sudah pasrah. Dia sudah merelakan anaknya walaupun dia merasa sedih ditinggalkan oleh anaknya Lazarus. Tapi Tuhan Yesus merasa iba, merasa kasihan dengan Marta. Dan Tuhan Yesus mau menolong Marta. Ya. Akhirnya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ya. Membangkitkan orang yang sudah mati loh, anak-anak. Coba bayangkan.
Siapa manusia yang di dunia ini bisa membangkitkan orang yang sudah mati? Tidak ada toh? Iya, tidak ada. Ya, jadi Tuhan Yesus ini siapa sih anak-anak? Ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus ya adalah Tuhan itu sendiri. Ya, karena yang mempunyai kekuasaan untuk membangkitkan orang yang mati menjadi orang yang hidup adalah pencipta itu sendiri anak-anak. Siapa lagi kalau bukan Tuhan atau Allah itu sendiri. Jadi sudah bisa dikatakan, sudah dapat kita simpulkan bahwa ketika Yesus melakukan mukjizat, ya, menghidupkan kembali Lazarus, sudah 100% kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Ya anak-anaknya. Karena yang bisa membangkitkan orang mati adalah Tuhan sendiri, adalah Allah sendiri. Bukan manusia, ya. Nah, jadi dari situlah kita percaya bahwa Yesus adalah jalan kehidupan, Yesus adalah Tuhan yang membimbing kita, membimbing manusia, ya terutama dia menolong Lazarus, dia memberikan kesempatan hidup kedua kalinya kepada Lazarus supaya dia bisa hidup lebih baik lagi. Nah, anak-anak, jadi anak-anak harus selalu percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu selalu membantu dan menolong kamu. Walaupun kita nggak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung. Ya, berbeda seperti ketika Tuhan Yesus masih hidup. Ya, mungkin kita bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tetapi kalau sekarang ya, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung. Ya, kita hanya bisa percaya, ya, percaya melalui siapa? Melalui hati kita, melalui iman kita, anak-anak. Ya. Nah, hati dan iman kita percaya nggak sama Tuhan Yesus? Kalau percaya, kamu harus yakin. Ya, segala ketakutanmu, segala keresahanmu, ya, Tuhan Yesus akan membantu dan menolong. Bahkan ketika kamu menderita dan memiliki satu penyakit, percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan segala macam penyakit yang kamu derita. Ya, karena itu Tuhan Yesus sudah buktikan. Dia buktikan itu kepada Lazarus anak-anak. Ya. Bahkan Lazarus yang sudah meninggal, ya bayangkan sudah meninggal, bisa dibangkitkan. Apalagi orang yang masih hidup dan hanya memiliki penyakit. Ya, sudah pasti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, karena orang yang meninggal saja bisa dibangkitkan, apalagi orang yang masih hidup hanya memiliki beberapa penyakit saja. Jadi kita harus percaya anak-anak sama Tuhan Yesus ya. Bahwa Tuhan Yesus itu selalu menjaga dan melindungimu asalkan kamu berdoa kepada Tuhan Yesus meminta pertolongannya ya, dan Tuhan Yesus akan mendengarkan doa-doamu. Amin anak-anak. Amin ya, harus percaya ya. Jadi seperti itulah bacaan kitab suci pada kebaktian kali ini, yaitu tentang Yesus menyembuhkan atau membangkitkan Lazarus. Nah, Bapak mau mengajak anak-anak membuat kreativitas. Ya, tentu saja dengan tema bacaan kitab suci hari ini, yaitu tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, jadi di situ ada semacam kreativitas ya, yang terbuat tentunya dari kertas ya. Di situ kalian bisa melihat ada bentuk seperti goa kuburan yang tadi Bapak ilustrasikan ya di cerita Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, dan di situ ada Tuhan Yesus ya, dan juga ada Marta beserta ada orang lain yang di situ ya. Nah, jadi anak-anak nanti Bapak minta untuk membuat kreativitasnya seperti ini ya. Dan seperti ini ya. Nah, ini kan tadi yang contoh pertama. Contoh keduanya ditambahkan
Nah, itu ada kain kafan yang berdiri itu siapa? Itu adalah Lazarus ya. Nanti untuk bahan-bahannya akan Bapak share di Google Classroom. Silakan nanti anak-anak bisa di-print ya dan anak-anak bisa kerjakan itu. Ikuti contoh seperti yang Bapak berikan yang ada di PowerPoint teks ini ya. Seperti itu. Bisa ya anak-anak ya? Nanti kalau sudah selesai, ini Bapak minta anak-anak share-nya di home ya atau di beranda Google Classroom ya. Atau nama lainnya adalah yaitu forum ya. Di forum anak-anak silahkan share hasil kreativitasnya, nanti di situ Bapak akan melihat kreativitas anak-anak semua. Ya, jadi ini bukan tugas tapi ini adalah kreativitas yang untuk semakin memperdalam bacaan kitab suci yang sudah kita dengarkan hari ini anak-anak. Oke? Bisa ya? Oke, harus bisa. Semangat. Oke? Kalau begitu Bapak tutup doa saja. Anak-anak, kebaktian kita pada hari ini sudah selesai. Mari sikap doa kembali anak-anak, sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah selesai kebaktian bersama. Semoga kisah Lazarus yang sudah kami dengarkan ini dalam kebaktian ini dapat menjadi inspirasi kami bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam keadaan apapun. Kami percaya bahwa setiap manusia akan bangkit dan tinggal bersamamu di dalam kerajaan surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekali lagi hari ini kebaktian kita sudah selesai. Bapak mengucapkan terima kasih banyak anak-anak yang sudah menonton video pembelajaran ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam dari Bapak. Dadah.